بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا بما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، الحمد لله بالتوفيق والعون من الله تعالى في هذه الليلة المباركة نستطيع أن نلتقي مرة أخرى لنستمر درسنا وتعلمنا في مجلسنا هذا، في مجلس المدارسة. نرجو الله أن يسهلنا وأن يباركنا في تعلمنا هذا. الأمهات والأخوات، الله يحفظكن جميعا ويرحمكن جميعا. كنا في لقائنا الماضي انتهينا مما قال المؤلف في ذكر الأمثلة من أقوال الكفرية. Kemarin di pertemuan yang lalu, Alhamdulillah dengan taufik dan pertolongan dari Allah, kita sudah menyelesaikan membaca dan membahas apa yang disampaikan al-muallif rahimahullah tentang contoh-contoh pembatal keislaman berupa perkataan. Yang mana sebelumnya beliau sudah menyebutkan contoh-contoh yang lain pembatal-pembatal keislaman berupa keyakinan dan berupa perbuatan. Dan terakhir beliau menyebutkan pembatal-pembatal contoh-contoh pembatal keislaman berupa perkataan. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya. Sebagaimana saya janjikan di pekan yang lalu, insya Allah di awal pertemuan kali ini sebelum kita melanjutkan ke pembahasan berikutnya apa yang dijelaskan oleh al-mu'allif tentang kaidah umum dalam mengetahui semua bentuk pembatal keislaman, saya ingin membacakan apa yang dinukilkan oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Banjani Al-Jawi. Beliau ulama negeri kita. Mungkin sebelumnya saya pernah menyebutkan sekilas tentang beliau. Beliau dinisbatkan ke Banten karena memang beliau dilahirkan dan besar di sana dan sempat juga menimba ilmu ke beberapa ulama baik di dalam negeri. Kemudian pada prosesnya beliau menuntut ilmu di kawasan Haram, Makki, di kawasan Masjidil Haram. Dan memang beliau lama belajar di sana. Sampai betul-betul beliau merasa cukup bekal ilmu. Beliau pulang ke Indonesia. Pada saat itu adalah masih masa penjajahan Belanda. Ketika Syekh Muhammad Nawawi Al-Banjani pulang ke Indonesia, maka banyak sekali para penuntut ilmu yang ingin belajar kepada beliau. Dan kebanyakan murid beliau ini menjadi orang-orang yang memang dan punya andil besar di dalam masyarakat kita. Sebut saja misalkan Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, itu adalah salah satu dari murid Syekh Muhammad Nawawi Al-Banjari. Nah, dan juga demikian juga pendiri Muhammadiyah. Dan masih banyak sekali ulama-ulama di Indonesia yang merupakan murid langsung dari Syekh Muhammad Nawawi Al-Banjari. Namun pada prosesnya ketika itu para penjajah Belanda semakin
mempersulit perkembangan dakwah Islam di Indonesia. Para kiai-kiai, para ulama-ulama itu dipersulit keberadaan mereka di Indonesia. Akhirnya mau tidak mau ketika itu Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi beliau kembali lagi ke Mekah. Uh, Beliau kembali lagi ke Mekah dan sempat mengajar di sana dan beliau juga menulis banyak kitab di sana dan banyak sekali kitab beliau yang dipelajari sekarang tersebar di berbagai negara, dipelajari di berbagai negara. Termasuk salah satu kitab beliau adalah kitab syarah yang menjelaskan kitab Sulamut Taufiq yang kita pelajari. Bahkan pernah beliau menulis kitab tafsir yang sangat fenomenal pada zamannya, sampai-sampai beliau mendapatkan penghargaan dari pemerintah Mesir ketika itu, karena jasa beliau dalam menulis kitab tafsirnya. Rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Terkadang kita perlu membaca biografi-biografi para ulama, termasuk juga ulama negeri kita. Rasanya di negeri kita juga pernah dilahirkan para ulama dan tidak hanya satu dua, sebenarnya banyak kan para ulama yang pernah dilahirkan di negeri kita. Dan semoga juga akan tetap dan selalu terlahir ulama di negeri kita. Kalau dahulu di masa dahulu pernah terlahir para ulama di negeri kita, kita berharap dan memohon kepada Allah semoga itu adalah tradisi yang tidak terputus. Nanti akan muncul lagi ulama-ulama yang luar biasa seperti zaman dahulu. Wafaqanallahu jami'an. Apa yang dinukilkan oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Banjari ketika menjelaskan kitab ini dan menjelaskan pembatal-pembatal keislaman, beliau menukilkan tambahannya. Ini tambahan nukilan terkait dengan pembatal-pembatal keislaman. Beliau menyatakan, Qala Abu Bakrin ibn al-Husain fi qam'in nufus. Uh, Abu Bakar ibn Husain di dalam kitabnya Qam'un Nufus, beliau mengatakan, wa anwa'ul kufri kathiratun la takadu tanhasiru. Macam-macam kekufuran, maksudnya pembatal keislaman, itu sangat banyak sekali. La takadu tanhasir. Hampir-hampir tidak bisa eh, terhitung, nggak bisa dibatasi. Fanadhkuru syai'an yadullu ala ma yushbihuha. Maka kita sebutkan beberapa di sini yang menyerupainya, yang eh, secara umum yang bisa kita kiaskan dengan hal tersebut. Kemudian dilanjutkan faminha di antaranya an yaqra al-Qur'ana ala darbid duf. Dibacakan Al-Qur'an dengan diiringi duf. Duf itu apa yang maha sekalian? Apa mana duf? Maha Kurang tahu, Ustaz. ad-duf itu alat musik, semacam bentuknya mirip seperti gendang. Ini termasuk jenis kekufuran, pembatal keislaman. Dikatakan dinukilan ini sebagaimana dinukilkan Syekh Muhammad Nawawi dari Abu Bakar ibn Husain. Seperti yang kita sempat ketahui kemarin, ada akun YouTube yang menjadikan Al-Quran sebagai nyanyian dan diiringi musik. Ya kan Ibu Mia? Iya, Ustaz. Alhamdulillah. Wala'iyadu itu betul-betul nyata adalah bentuk kekufuran. Kalau seandainya orang yang melakukannya adalah orang Islam, maka dia bisa dihukumi kafir, keluar dari keislamannya karena perbuatannya itu. Ketika dibacakan Al-Quran dengan diiringi alat musik. Kita lanjutkan. Au yulqil Qur'ana ala qadurah. Atau membuang, melemparkan Al-Quran pada
kotoran, misalkan wal'iyadzubillah, la qadarullah, misalkan Al-Quran dibuang ke tempat sampah misalkan. Maka itu juga bentuk kufur. Au tutla alaihi ayah minhu fayu'iduha mustahzi'an biha. Atau jika dibacakan ayat dari Al-Quran, beberapa ayat dari Al-Quran dibacakan, kemudian ada orang mengulangi ayat tersebut dengan maksud untuk mengejeknya. Ini juga salah satu bentuk kekufuran. وكذا من ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده في معرض الشفاعة أو غيرها فذكره كالمستهزئ به أو صغره أو احتقره أو احتقر كلامه فهذا يكفر. Demikian juga jika ada seseorang, misalkan disebutkan nama Rasulullah SAW, Nabi kita Muhammad SAW, disebutkan nama beliau dalam konteks apapun, baik dalam konteks syafaat atau yang lain, kemudian uh, orang yang mendengarnya itu menyebutkan nama beliau itu dengan maksud mengejeknya atau dengan sighah tasghir, dengan maksud mengejek. Sighah tasghir, ibu-ibu sekalian sudah mempelajari bahasa Arab. Sighah tasghir, misalkan kalau Muhammad itu, kalau misalkan misal, kalau misalkan diterapkan sighah tasghir jadi Muhammad, ya kan, ibu kan? Misalkan seperti itu, kalau maksudnya adalah Rasulullah, maka itu juga bentuk kekufuran. Au ihtaqarahu, atau menghinanya. Au ihtaqara kalamahu, atau menghina atau mengejek perkataan Rasulullah. Fahadha yakfur. Maka ini semuanya adalah bentuk kekufuran. Wal'iyadzubillah. Demikian juga wa minha law qila lahu. Demikian juga kalau misalkan dikatakan, ditanyakan kepada seseorang, ta'lamul ghaib, apakah engkau mengetahui perkara ghaib? Apakah engkau mengetahui perkara ghaib? Tsumma qala na'am kafara. Kalau dia mengatakan iya, kalau seandainya seseorang mengatakan iya, saya mengetahui perkara ghaib, maka dia kafir karena pengakuannya. وكذا لو قال النصرانية خير من اليهودية كفر إذ لا خير فيهما. Demikian juga kalau seandainya ada seseorang yang mengatakan bahwasanya agama Nasrani itu lebih baik daripada agama Yahudi, maka ini juga termasuk salah satu bentuk kekufuran beliau. إذ لا خير فيهما. Eh, Kita harus tahu bahwasanya tidak ada kebaikan pada kedua agama tersebut. Sama-sama kekufuran. Naam, kalau dikatakan bahwasanya seperti disebutkan di dalam Al-Quran bahwasanya orang-orang Nasrani itu lebih dekat, lebih kalem, lebih lemah lembut kepada umat Islam dibanding dengan orang-orang Yahudi. Naam, itu perlakuan mereka, sikap mereka. Tapi kalau agamanya sama saja, agama Nasrani dan agama Yahudi itu sama-sama kekafiran. Maka sama-sama tidak baik. Nggak ada yang lebih baik. Subhanallah jami'. Nah, kemudian beliau melanjutkan wa fi kutubi ashabi Abi Hanifah radhiyallahu anhu. Demikian juga disebutkan di dalam kitab-kitab ashab Abi Hanifah. Ashab Abi Hanifah kita, kalau kemarin kita eh, membahas pengantar ilmu fikih, kemarin kita bahas ashab Abi Hanifah seperti Abi Yusuf, kemudian eh, Muhammad bin Husain Asy-Syaibani, itu di antara ashab Abi Hanifah atau murid-murid. Baik. Dalam masalah akidah, pembahasan akidah itu tidak terlepas dari para ulama empat mazhab juga. Karena misalkan kalau dikatakan akidah athari, atau akidah ahlul asar, atau akidah ahlul hadis, atau akidah salafiyah, atau akidah ahlus sunnah mahdoh, itu maksudnya adalah semua yang sebagaimana pemahaman akidah yang sesuai dengan pemaparan Imam Ahmad bin Hanbal. Dan itu juga sesuai juga dengan apa yang disampaikan Imam Malik dan Imam Syafi'i dalam masalah akidah. Itu akidah Asy'ari. Demikian juga Abu Hanifah. Sebenarnya Abu Hanifah itu juga
Al-Fiqh Al-Akbar, itu kitab akidah beliau, itu juga masih banyak yang condong kepada Asy'ari. Uh, Faqanallahu jami'an. Jadi kalau membahas akidah itu terkadang juga menyerempet-rempet dan membawa-bawa nama imam empat madhab. Faqanallahu jami'an. Tidak terlepas dari beliau-beliau semua. Rahimahumullah ta'ala. Kemudian beliau, apa yang dinukilkan dari kitab-kitabnya Ashab Abi Hanifah, di antara yang beliau nukilkan adalah وَكَذَا لَوْ تَمَنَّى حِلَّ مَا لَمْ يَحِلُّ في زمان كالظلم أو الزنا أو قتل النفس بغير حق فإنه يكفر. Demikian juga jika seseorang berangan-angan atau mengharapkan sesuatu yang haram itu dihalalkan. Lau tamanna hilla ma lam yahil, mengharapkan dihalalkannya sesuatu yang haram seperti zulm. Az-zulm itu haram dan memang ada tingkatannya, zalim. Kemudian seperti zina, membunuh tanpa alasan yang benar. Maka mengharapkan mengharapkan dihalalkannya sesuatu yang haram itu termasuk sebab kekufuran. Sebagaimana dinukilkan di sini. Kemudian beliau melanjutkan wahtalafu. Kemudian tapi para ulama berbeda pendapat. Ikhtalafu fi man da'a ala syakhsin, yaitu orang yang mendoakan keburukan bagi orang lain dengan perkataan faqal la khatamallahu lahu bi khair. Apa maknanya doa ini? Ini doa keburukan. Tapi dikatakan di sini para ulama berbeda pendapat dalam doa ini. Apakah orang yang berdoa seperti ini kafir atau tidak? La khatamallahu lahu bi khair. Semoga Allah tidak mengakhiri masa hidupnya dengan kebaikan. Baik. Sebagian ulama mengatakan doa seperti ini termasuk sebab kekufuran, namun sebagiannya tidak. Kenapa? Eh, di sini karena lafadznya itu tidak sharih, tidak terang-terangan lafadznya. Semoga Allah tidak mengakhiri hidupnya dengan kebaikan. Kalau maksudnya adalah doa agar ditutup hidupnya dengan kekufuran. Kalau misalkan lafadznya jelas, misalkan semoga Allah menutup hidupnya dengan kekufuran, maka para ulama mengatakan ini menyebabkan kekufuran. Doa ini tidak boleh, haram doa seperti itu. Tapi kalau doa yang kita sebutkan sebelumnya, la khatamallahu lahu bi khair, ini tidak terang-terangan. Makanya di sana terjadi perbedaan pendapat. Kenapa sih kok sampai dikatakan doa semacam itu? Misalkan semoga Allah menutup hidupnya dengan uh, kekufuran. Maka doa seperti itu menyebabkan seseorang terjerumus pada kekafiran juga. Apa sebabnya? Karena doa itu berarti, atau lafadz itu berarti seseorang yang berdoa itu ridho terhadap kekufuran. Ridho terhadap kekufuran itu adalah kekufuran. Gitu ya, Bu Maya? Wadih Mahad? Habis Ustaz. Baik. Habis Ustaz. Berikutnya kita lanjutkan masih nukilan Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Nama beliau Muhammad Nawawi gitu ya, Bu ya. Jadi memang ada dua kata dijadikan satu. Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani itu bukan eh, Abu Yahya An-Nawawi yang ulama besar mazhab Syafi'i, termasuk muhaqqiq mazhab Syafi'i, mustahid mazhab Syafi'i, bukan. Syekh Muhammad Nawawi orang Indonesia. Tapi kalau yang Syekh eh, Abu Yahya, Yahya An-Nawawi, itu Yahya An-Nawawi itu aslinya orang Suriah, Damas. Dulu besar dilahirkan di Madinah Nawah, kemudian eh, menuntut ilmu dan besar di Damaskus. Baik. Syekh Muhammad Nawawi Al-Banjani beliau melanjutkan faminal kufri, dan termasuk kekufuran juga adalah ma law qala liman zalamahu, jika seseorang berkata kepada orang yang mendoliminya, anta zalamtani,
fallahu yadhlimuka. Engkau telah menzalimiku, maka Allah akan menzalimimu. Hati-hati umat sekalian, terkadang kita menisbatkan sifat-sifat buruk kepada Allah itu bisa menyebabkan seseorang terjerumus pada kekufuran. Wala'iyadzubillah. Seperti perkataan ini, meskipun para ulama juga ada yang menjelaskannya, ini bisa saja menjerumuskan pada kekufuran, bisa jadi tidak, tergantung maksudnya. Misalkan anta zalamtani fallahu yadhlimuka, engkau telah menzalimiku, maka Allah akan menzalimimu. Kalau maksudnya adalah menisbatkan sifat zalim kepada Allah, mensifati Allah dengan sifat zalim, maka ini adalah bentuk kekufuran. Namun kalau maksudnya adalah mendoakan sesuai dengan perbuatan orang yang mendolimi kita, maka itu tidak sampai derajat kekufuran, meskipun itu juga sebenarnya tidak boleh. Misalkan engkau telah mendolimiku, maka Allah akan, maksudnya ya, kalau misalkan maksudnya, maka Allah akan eh, membalas kezalimanmu. Kalau misalkan maksudnya seperti itu, maksudnya Allah mendolimimu adalah Allah membalas kezalimanmu, itu maka tidak sampai pada kekufuran kalau seperti itu. Tapi lafadznya harusnya jangan sampai Allah mendolimi. Maka Allah tidak bisa disifati dengan sifat zalim. Itu sifat mustahil bagi Allah. Begitu Ibu ya. Allah jami'an. Kita harus hati-hati menisbatkan dan mensifati. Bahkan kemarin kita di yang kelas semester 6, saya 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 menyampaikan umat sekalian dalam mengi'rab sekalipun kita juga harus hati-hati. Mengi'rab itu jangan sampai misalkan kalau kita mengi'rab lafadz Allah, jangan sampai kita menyebutkan Allah kemudian kita sifati dengan sifat-sifat i'rab, gitu Ibu ya. Maka kita menggunakan istilah lafdzul jalalah, bukan Allahnya kita sifati dengan sifat i'rab, tapi lafdzul jalalah. Jadi lafadznya itu. Lafdzul jalalah kita bisa katakan marfu, mansub atau majrur, boleh. Tapi Allah kemudian disifati dengan sifat-sifat i'rab, maka itu tidak pantas. Kita harus hati-hati menisbatkan sifat pada Allah. Begitu Ibu ya. Wadih Muhammad. Habis Insyaallah Ustaz. Ustaz. Berikutnya, au qala li mu'min, atau seseorang berkata kepada orang yang beriman, akhadallahu ta'ala imanaka au salaballahu ta'ala imanaka. Ini juga perkataan yang menjerumuskan seseorang pada kekufuran. Artinya apa ini tadi? Allah akan mencabut atau semoga Allah mencabut imanmu. Ini tidak boleh. Karena ini kembali ke yang tadi kita sebutkan di awal. Ini perkataan ini berarti ridho terhadap kekufuran, dan ridho kepada kekufuran adalah kekufuran. Wala'iyadzubillah. Au qal, atau seseorang berkata, lam a'lam anni mu'min am la. Atau seseorang berkata, aku tidak tahu apakah saya beriman atau tidak. Ini juga bentuk kekufuran karena ini keraguan dalam keimanan. Keimanan itu harus jazim, al-iman itu harus jazim, harus betul-betul yakin. Kalau bentuk bentuk keraguan bahkan hanya sebatas ucapan saja, wala'iyadzubillah, ini bisa menjerumuskan seseorang pada kekufuran. Kita lanjutkan. Au qala, afan. Au qala inni murtad. Atau seseorang berkata, inni murtad. Saya murtad. Dan ini kita juga bahas sebelum-sebelumnya, bahwasanya ini tidak hanya perkataan, bahkan di dalam hati saja sudah menyebabkan seseorang murtad. Au qala li ahad, atau seseorang berkata kepada orang lain, qala qatallahu litadliman nas, au Allahu khalaqaka lidzulmi. Ini juga tidak boleh perkataan seperti ini. Allah menciptakanmu agar engkau menzalimi umat manusia, atau Allah menciptakanmu untuk kezaliman. Ini juga tidak boleh. Wah, kalian perkataan seperti ini. Wala'iyadzubillah. Au qala li ahad, atau seseorang berkata kepada orang lain, in lam takun mu'minan takun kafiran. Jika kamu tidak mau menjadi orang yang beriman, maka jadilah orang kafir. Ini juga tidak boleh. Ini berarti juga ridho kepada kekufuran. Wala'iyadzubillah. Au qala li ahadin, atau seseorang berkata kepada orang lain, salatuka takfini, au madza yaji'u minas salati, au ad-darahimu wa dhahabu khairun minas salati. Ini juga perkataan-perkataan yang haram menyebabkan seseorang terjerumus pada kekufuran. Salatuka takfini. Salatmu itu sudah cukup bagiku. Misalkan maksudnya dengan maksud
bahwasanya dia tidak perlu sholat lagi, sudah diwakili gitu maksud. Au madza yaji'u minas shalah. Keuntungan apa yang didapat dari sholat? Misalkan seseorang berkata seperti itu. Awid darahim wa dhahabu khairu minas sholat. Atau seseorang berkata bahwasanya harta, dirham, zahab itu lebih baik daripada sholat. Atau membandingkan dengan, bahkan membandingkan dengan yang lain, tidak hanya harta. Ada yang lebih baik dari sholat. Maka itu juga bentuk kekufuran. Sesuatu yang sifatnya duniawi. Maka sholat itu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama yang paling pokok, yang paling pertama kali dihisab. Amalan manusia adalah sholat. Dan para ulama menjelaskan bahwasanya amalan fisik yang paling afdal adalah sholat. Amalan fisik yang paling afdal adalah sholat. Dan itu adalah syiar agama Islam. Kalau amalan yang paling afdal adalah amalan hati, keimanan, tadabbur, mentadaburi kebesaran-kebesaran Allah, sabar, ikhlas, qanaah, bersyukur. Itu adalah bentuk-bentuk amalan hati. Semuanya sepakat bahwasanya amalan hati itu adalah amalan yang paling afdal. Tapi kalau setelah amalan hati, wah, mayoritas ulama mengatakan sholat. Sholat itu yang paling. Subhanallah. Berikutnya, atau seseorang mengatakan in dakhaltal jannata atamassaku bika wa adkhulu ma'aka al jannah. Kalau seseorang canda mengejek dengan maksud ejekan. Ini hati-hati karena sekarang itu banyak apa namanya? Stand up comedy itu yang membawa-bawa unsur agama jadi candaan. Itu Pak, sebenarnya hal yang rawan sekali. Ini seperti di sini misalkan in dakhaltal jannah. Ini perkataan ini. Seorang berkata, kalau saja kamu nanti masuk surga, maka atamassaku bika, saya akan berpegangan tanganmu, wa adkhulu ma'akal jannah, dan aku akan masuk surga bersama gandol gitu. Kalau orang Jawa bilang nebeng. Maka ini juga kalau maksudnya adalah ejekan, bahan candaan yang untuk ejekan, maka ini juga sesuatu hal yang haram dan bisa menjerumuskan sesuatu pada kekufuran wal Kemudian di akhir eh, beliau menyebutkan hadza ma nuqila 'anil Mudzaffar ibn Ibrahim. Ini adalah nukilan dari Mudzaffar ibn Ibrahim. Wafaqanallah jami'an. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Setidaknya itu adalah nukilan yang dinukil oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Banjani, dan kita akan lanjutkan umat sekalian kaidah umum dalam memahami macam-macam kekufuran, hal-hal yang membatalkan keislaman. Kita baca umat sekalian apa yang ada di kitab Sulamut Taufiq. Wafaqanallah jami'an. Mungkin kita baca seperti biasa umat sekalian. Saya ingin ada yang membacanya terlebih dahulu. Di sini ada yang sama sekali belum pernah membaca umat sekalian? Bahani. Ustaz. Bahani Belum? itu loh. Mbak Hani sudah pernah baca belum Mbak Hani? Belum. Belum, Belum. kayaknya nggak bisa, Ustaz. Tawadu Bahani ini, Masya Allah. Padahal, padahal kan harokatnya lengkap di sini. Ini bukan Iya, gundul. Bahani Oh, udah ada tapi harokat. di sini bukan gundul tapi gondrong di sini. Ayo Bahani. Astagfirullah, Ibu. Aku baru masuk, Ibu. Itu ada harokatnya. Tinggal baca. Astagfirullah. Bisa Oh, dia belajar jawab. baca gitu. Mm-mm. Yuk, Bahani. Siap. Yang lain masih banyak, Ustaz. Tuh, Faidatun lima Rifati Oh, itu loh. yang kita tampilkan di layar Biar. ala syashah. Qa'idatun li ma'rifati katsir min al-kufr. Gimana Mbak Hani? Tafadhal. Nama- Berarti baca bawahnya, Ustaz ya? Ya, dimulai dari judulnya nggak masalah. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala. Ya. Ah, iya. Oh, Faidatun lima. Oh, berarti dari oh idatun gitu ya, Ustaz? Ya.
Naam, Qaidun tafadhal. lima'rifati katsirin minal kufri. Naam. Wahasilul wahasilu ai hukmu aksari tilka ibarati yarji'u ila qaidati anna kulla aqdin au fi'lin Mantap kan? Thumma au au apa juga? qalin Au au qaulin. Hmm. qaulin Hmm. yadullu alas eh ala kalau itu jadi alas jadi ala ya Naam, alas yalla. Pasti, alas apa Ah, pasti. jadi alis ya bingung Ala, saya tuh sudah As. betul tadi. Ah, alas tiha natin au alas tiha natin as tihfa awis. eh Oh, au jadi au as. Ya itu memang au. Awis Oh. tifafin. awis Tih. tihfa tihfafin Hmm. billahi au Oh. au kutubihi au rusulihi au malaikatihi au sya'airi au ma'alimi Hmm. dinihi Hmm. au au Ahkam. Ahkam. au ahkamihi au wa'dihi au wa'idihi kufrun wa maksiyatun Hmm. falyahzaril insanu min zalika jahdahu. Dan Kan? tahallah alaik. Jazakallah khairan katsiran. Ya kan? Udah, ini kan latihan membaca. Jadi sudah latihan saja. Kalaupun salah kan namanya juga latihan. Belajar. Wafaqanallah jami'an. Saya baca lagi mas sekalian mungkin supaya lebih jelas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Qa'idatun lima'rifati kathirin minal kufri. Wa hasil, ini seperti saya sampaikan sebelum-sebelumnya mas sekalian, yang di dalam kurung kotak itu adalah keterangan-keterangan tambahan yang tidak di semua cetakan, tidak di semua manuskrip ada. طيب وحاصل أي حكم أكثر تلك العبارات يرجع إلى قاعدة أن كل عقد أو فعل أو قول يدل على استهانة أو استخفاف بالله أو كتبه أو رسله أو ملائكته أو شرائع أو معالم دينه أو أحكامه أو وعده أو وعيده كفر ومعصية فليحذر الإنسان من ذلك جهده. Uh, sekarang siapa yang mencoba terlebih dahulu untuk menerjemahkan, Mas? Sekalian dicoba belajar menerjemahkan. Yang belum pernah coba untuk menerjemahkan siapa, Mas? Sekalian. Kalau baca, insya Allah hampir semuanya sudah pernah membaca Ibu ya. Kalau menerjemahkan nampaknya belum semuanya yang pernah menerjemah. Dicoba. Yang belum pernah sama sekali menerjemahkan siapa, Om? Halo? Wah ini anteng semuanya kalau sudah ditanya seperti ini. Itu yang di bawah-bawah Ustaz belum. Ya udah semua Mbak Surah, Ustaz. Ya, komplain Mbak panjang. Surah, Mbak Surah sudah Ustaz, pernah menerjemahkan, Om? ya, udah Sudah, Ustaz. Mbak Nita kemarin. Bu Dita Ya, sudah pernah menerjemahkan, Om? panggil aja Ustaz. Atau saya lupa Ustaz. Wafaqanallah jami'an. Kalau Bu Yanti sudah pernah menerjemahkan belum?
Kayaknya udah, Ustadz. Masa Allah. Wafaqanallahu jami'an. Yang belum siapa? Kalau gitu. Pak Hadi lagi. Coba eh, Bu Uka sudah pernah menerjemahkan Bu Uka? Awan Ustaz, Afwan. Belum Ustaz. Belum ya? Dicoba Bu Uka ya? Insya Allah. Tahan nih. Waduh. Kan Ustaz tahu kan saya kan terjemahannya nggak Gak apa-apa, lebih. namanya kan belajar. Namanya belajar. Nah, tafadhol. Sekalian kita belajar menerjemah. Dari qa'idatun li ma'rifati katsirin minal kufar. Qaidatul lima rifati katsirin minal. Kaidah kaidah untuk mengetahui apa Ustaz? Katsirin ke sebagian besar dari kekufuran atau gimana Ustaz? Boleh, atau kebanyakan. Boleh. Atau mungkin saya terjemahkan seperti tadi, kaidah umum untuk Oh, mengetahui kaidah kekufuran. Gitu. Baik. kaidah umum untuk mengetahui kekufuran gitu aja Ustaz ya. Nah, sahih. Berikutnya, Eh, wah hasil hasil itu hasil ya Ustaz. sahih. Hasil itu sebenarnya sudah jadi serapan dalam bahasa kita. Jadi hasil itu dari bahasa Arab. Hasil. Dari kata hasola. Sebenarnya hasola yahsulu. Terjadi. Atau, nah, eh, sesuatu yang dampak yang telah terjadi. Kan. Tapi di sini maksudnya hasil di sini adalah eh, Kesimpulan. kesimpulan. Sahih. Kesimpulan. Kesimpulan. Dan beberapa kitab itu ada yang gaya penulisannya itu selalu ada kesimpulan-kesimpulan di akhirnya. Al-hawasil. Hawasil jamak dari hasil. Jadi kesimpulan atau hukum. Ya. Hasil ai hukmu. Kesimpulan atau hukum. Silakan Om. As- Kesimpulan atau hukum sebagian besar eh, aks- ak- aksari tilkal ibarat ibarat diartikan apa Ustaz? Ibarat di sini maksudnya adalah ungkapan. Tapi maksudnya Ungkapan. apa yang telah disebutkan di atas. Gitu ya. Ibarat maksudnya ungkapan-ungkapan di atas. Jadi apa yang telah disebutkan di atas. Jadi kesimpulan dari kebanyakan yang telah disebutkan di atas, gitu ya. Kalau kita terjemahkan mungkin seperti itu. Kesimpulan dari kebanyakan ya tadi Ustaz ya. Nah, nah, Kesimpulan yaitu hukum sebagai kebanyakan ungkap apa tadi Ustaz? dari yang telah disebutkan di atas. Dari yang telah disebutkan di atas kembali ke kaidah Nah, bahwa kembali ke suatu kaidah bahwasanya. Kembali gimana Ustaz? Nah, tadi betul sudah. Kembali kepada satu kaidah bahwasanya Kembali kepada satu kaidah bahwa setiap ikatan apa Ustaz? Akdin, janji. Aqdin di sini maksudnya adalah apa Wahid? Setiap Akidah itu ya dari akidah Ustaz ya. Akidah. Tapi di sini maksudnya adalah setiap yang terbesit di dalam hati. Jadi aqdin di sini perbandingannya dengan apa yang disebutkan setelahnya di sana au fi'lin au qaulin. Jadi setiap yang terbesit di dalam hati au fi'lin, setiap maksud gitu kali Ustaz. sahih, nggak masalah. Setiap maksud di dalam hati. Jadi setiap yang tersembunyi di dalam hati, itu kan? Bahwa setiap yang tersembunyi di dalam hati atau perbuatan atau perkataan yang menunjukkan kepada
Menunjukkan Ustadz ya dulu. Naam, sahih, menunjukkan pada Menunjukkan kepada istighfaf, istihanah, naam, istihanah istihana dan istighfaf itu maknanya sama. Ini sebagai penegasan meremehkan di gitu, sini. Ustadz. Meremehkan atau merendahkan atau menghina. Merendahkan. Gitu. Yang menunjukkan kepada satu yang hal yang meremehkan atau merendahkan Allah, atau kutibabi yang tertulis ya Ustadz, apa? Nggak mau, Kutub, Ustadz. kutub. Ini jamak kitab. Oh, buku. Oh, Atau kitab-kitabnya, kitab-kitab Allah. oh, nah Ustadz. Hmm. Jadi perkataan berbuat apa dalam hati, perbuatan, perkataan yang menunjukkan pada hal yang meremehkan atau merendahkan Allah, atau kitab-kitabnya, atau rasul-rasulnya, Iya. atau malaikatnya, atau syair, atau syiar-syiar, Sahih. atau Ma'alim di sini maknanya sama dengan syair. Ini di sini atfu tafsir kata uh, kebanyakan syarih, kebanyakan yang menjelaskan kitab ini. Ma'alim di sini adalah penjelasan dari syair. Maknanya sama. Syiar-syiar atau agama. syiar-syiar agamanya, Nah, atau hukum-hukumnya, atau ahdi. Ahdi ini sama dengan wa'ad, tadi kaidah, apa dengan wa'ad, akidah, au apa Ustaz? wa'dihi, au wa'dihi, wa'ad. Janji Mungkin atau pernah apa dengar? Ustaz? Sahih. Wa'ad. Wa wa'id. Kalau wa'id apa? Wa'id. Ancaman. Oh, nah, Ustaz. Nah, Janji-janjinya atau ancaman-ancamannya eh, adalah kekufuran, nah, adalah sebuah kekufuran dan kemaksiatan gitu Ustaz ya. sayyid. Falyahdhar, maka hendaknya Maka lam di sini hendaknya ya. Naam. Lamul amr di sini. dari seorang, hendaknya dari insan, maka hendaknya insan, seseorang Di sini menghindar. bentuknya begini, Om. Ini ada insan mungkin kita belum pernah membahas tentang am dan khas Ibu ya. Umum dan khusus. Di sini lafat al-insan ini diawali al kan Ibu ya. Dan tidak didahului nafyun, tidak dinafikan. Maka ini menunjukkan keumuman, menunjukkan keumuman. Hendaknya setiap orang gitu. Oh, langsung. Hendaknya setiap orang mewaspadai Nah, jadi gitu, Masya Allah. dari eh, hal Hal-hal tersebut. dari hal tersebut Naam. Dari hal-hal tersebut juhdahu dengan sekuat tenaga. dengan usaha dengan sekuat tenaga. Wafakan. Masya Allah bisa gitu kan? Ya itu kan Ustadz yang bantu. Alhamdulillah. Apa Ustadz? Ya, namanya juga belajar. Om. Kita coba terjemahkan sekali lagi tadi yang sekalian. Qaidatun li ma'rifati katsiri minal kufri. Kaidah umum dalam mengetahui eh, berbagai macam kekufuran. Wahasil أي حكم أكثر تلك العبارات يرجع إلى قاعدة. Apa tadi Om? Ibu-ibu sekalian mau terjemahkan hasil kesimpulan dari kebanyakan apa yang telah disebutkan di atas itu kembali kepada satu kaidah. Kaidahnya apa? Anna kulla aqdin au fi'lin au qaulin. Setiap apa yang terbesit di dalam hati atau perbuatan atau perkataan yang menunjukkan penghinaan atau apa tadi Ibu sekalian menerjemahkannya? Meremehkan atau Dan melecehkan atau itu apa Om? Merendahkan itu hampir sama maknanya semuanya.
Yang penting semua apa yang ada di dalam terbesit di dalam hati atau bentuk perbuatan atau bentuk perkataan yang menunjukkan istihanah dan istighfar kepada Allah untuk penghinaan kepada Allah, merendahkan Allah atau bentuk istihanah atau istighfar bi kutubihi, merendahkan atau menghina kitab Allah yang manapun, tidak hanya Al-Quran, atau merendahkan dan menghina Rasul-Rasul Allah, Rasulnya yang manapun, atau menghina dan merendahkan para malaikat Allah, para malaikat yang manapun, atau merendahkan dan menghina syiar agama Allah. Syiar, syiar itu apa maksudnya? Nah, kita lanjutkan dulu terjemahnya. Au ahkamnya atau setiap baik apa yang ada di dalam hati atau perbuatan atau perkataan yang menunjukkan penghinaan atau merendahkan hukum-hukum syariat Allah atau wa'dihi atau janji-janji Allah atau wa'idihi atau ancaman Allah, maka semuanya itu adalah bentuk kekufuran wa ma'siyah dan kemaksiatan. Namun umat sekalian, pada banyak manuskrip, nah sebagian manuskrip kita ini bahas yang kufrun wa maksiyah itu Senin. Di sebagian manuskrip seperti ini. Kufrun wa maksiyah pakai waw. Namun di banyak manuskrip yang lain itu tidak pakai waw di sini Ibu sekalian, tapi pakainya au. Kufrun au maksiyah. Kalau kufrun au maksiyah mungkin di situ lebih jelas maksudnya. Karena semua bentuk yang kita sebutkan di atas tadi bisa jadi bentuk kekufuran, tapi juga bisa jadi juga bukan bentuk kekufuran, tapi kemaksiatan. Intinya semuanya haram, tapi tingkat keharaman itu bisa sampai keharaman yang membatalkan keislaman. Ada juga yang tidak sampai membatalkan keislaman. Gitu Ibu ya? Wadah Mahat? Insyaallah. Nah, jadi fal yahdar, lamnya di sini lamul amr, maksud sekalian, luruskan, lamul amr itu termasuk al-jawazim, termasuk sebab jazm fi'il mudhari. Makanya di sana fal yahdar aslinya demikian. Ra-nya aslinya sukun, fal yahdar karena lamnya adalah lamul amr. Lamul amr untuk perintah, untuk perintah. Biasanya kalau domirnya domir ghaib dan domir mutakallim itu perintahnya menggunakan lamul amr. Karena domir ghaib dan domir mutakalim itu tidak punya bentuk fi'il amr. Fi'il amr itu hanya ada pada domir mukhatab, ya kan Ibu ya? Anta antum antum, anti antum antum. Sedangkan kalau domir ghaib dan domir mutakalim, kalau mau menggunakan perintah maka pakainya lamul amr seperti di sini. Fal yahdar. Al insan seperti kita sebutkan tadi, al insan ini bentuknya ma'rifah diawali al dan tidak ada nafyun sebelumnya, tidak dinafikan. Maka ini menunjukkan keumuman. Hendaknya setiap orang, jadi semua orang, hendaknya setiap orang berhati-hati dari hal-hal tersebut. Min dzalika juhdahu, dengan sekuat tenaga. Wafaqanallahu jami'an. Insya Allah secara terjemah saja bisa dipahami Ibu-Ibu ya. Wafaqanallahu jami'an. Jelas Ibu-Ibu ya? Terjemahnya apa ya? Ustaz. Jayyid. Mungkin kita sebutkan di sini sedikit Ibu sekalian yang perlu kita jelaskan. Di sini sya'air. Sya'air tadi bentuk jamak dari syiar. Syiar itu sebenarnya apa sih Mas sekalian? Menyampaikan apa sih? Dia menyampaikan sesuatu yang ada orang Ah, bisa diartikan menyampaikan. itu kalau di dalam bahasa kita. Nah, tapi syiar yang dimaksud di dalam bahasa Arab ini adalah segala sesuatu yang menjadi ciri khas agama Islam. Kalau syiar al-Islam, syiarul Islam itu setiap segala sesuatu yang menjadi ciri khas Islam, menunjukkan keagungan dan kemuliaan Islam.
Gitu ya Ibu ya. Ustaz. Wadih Muhammad. Di antara syiar, di antara syiar agama Islam itu apa? Misalkan bisa berupa perbuatan, bisa berupa tempat. Ibu sekalian. Di antara syiar eh, agama Islam adalah sholat, adzan, sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki. Hmm, Masjid itu sendiri juga syiar agama Islam. Begitu Ibu ya. Ustaz. Al-Quran. Jadi itu adalah simbol yang menunjukkan keagungan agama Islam. Jadi ciri khas agama Islam. Maka siapapun yang menghina atau merendahkan syiar-syiar agama Islam, maka ya, bisa menyebabkannya terjerumus pada kekufuran. Wal'iyadzubillah. Misalkan saja, bahkan di beberapa syarah saya membaca itu, misalkan saja ada ada muadzin mengeraskan suaranya, kemudian dia mengatakan, oh berisik banget ini. Ini bisa menyebabkan seseorang terjerumus pada kekufuran dan itu bahaya sekali. Apalagi kalau misalkan menyamak, wal'iyadzubillah, menyamakan suara azan dengan suara gonggongan anjing itu sebenarnya itu sesuatu yang hal yang sangat Ustaz. keterlaluan. Wal'iyadzubillah, mungkin beberapa tahun yang lalu kita mendengar hal itu, ya kan Ibu ya? Kita tidak mengkafirkannya, tapi kita mengatakan hal itu, perbuatannya itu bisa menyerumuskan seorang pada kekufuran. Begitu Ibu ya? Wadah Muhammad, Insyaallah. Ustaz. ibu-ibu tahu kan yang saya maksud, Mas? Nggak perlu nyebut nama ini. Tak perlu saja. Eh, Khusus sholat jamaah misalkan. Ya kalau meskipun di sana ada perbedaan pendapat, tapi kan semua ulama itu bersepakat bahwasanya sholat jamaah di masjid itu pasti lebih afdal daripada sholat jamaah di rumah dan lebih afdal daripada sholat sendiri. Jadi kalau misalkan terjadi diskusi, perdebatan antara yang pro sholat jamaah di masjid dan yang nggak pro sholat jamaah di masjid, ya jangan sampai keterlaluan. Jangan sampai terjerumus pada sampai istihanah dan istighfaf terhadap syiar, karena sholat jamaah itu adalah syiar agama Islam. Makanya di dalam mazhab Syafi'i, meskipun di dalam mazhab Syafi'i sholat jamaah di masjid bagi laki-laki itu hukumnya bukan wajib. Karena kalau kita katakan wajib itu kan berarti kalau yang nggak sholat jamaah di masjid berarti berdosa. Gimana? Mau sholat di rumah tapi dikatakan berdosa. Tapi kalau di dalam mazhab Syafi'i dan mazhab jumhur, dalam mazhab jumhur itu tidak wajib sholat jamaah di masjid, namun hukumnya itu fardu kifayah. Kalau mu'tamadnya mazhab Syafi'i fardu kifayah. Artinya kalau misalkan tidak ada sama sekali yang sholat di masjid, laki-laki tidak ada sama sekali yang sholat di masjid dalam satu kawasan itu, maka semuanya berdosa. Semuanya berdosa. Tapi kalau misalkan ada yang mewakili, ada yang sholat di masjid, ada yang azan, kemudian sholat di masjid berjamaah, maka itu mewakili dan gugur kewajiban bagi yang lain. Tapi kalau misalkan hanya, naam, ada sholat jamaah, tapi nggak di masjid, itu juga tidak cukup. Kalau di dalam mazhab Syafi'i itu tidak cukup, karena tidak menunjukkan syiar. Jadi jamaah sholat jamaah di masjid bagi laki-laki itu tidak hanya sekedar menjalankan ketaatan dan mendapatkan pahala, tapi itu juga menghidupkan syiar agama Islam. Begitu Ibu ya? Wadah Muhammad? Saya. Termasuk juga para ulama di dalam agama Islam itu juga termasuk syair dan ma'alim. Gitu Ibu ya? Kemudian ahkam wa wa'ad. Wa'ad itu apa tadi Mas? Apa bedanya wa'ad dan wa'id? Wa'ad itu adalah janji-janji Allah, kabar-kabar baik dari Allah berupa balasan baik untuk ketaatan. Misalkan pahala, Allah menjanjikan pahala bagi orang yang mendirikan sholat, atau misalkan surga,
uh, setiap setiap wa'ad, setiap balasan kabar baik dari Allah untuk ketaatan itu disebut wa'ad. Maka itu juga tidak boleh buat main-main. Kemudian wa'id, adapun wa'id itu adalah ancaman, ancaman bagi pelaku maksiat, ancaman bagi pelaku maksiat bisa berupa dosa, neraka atau yang lain. Wafakanallah azza. Itu maka itu juga tidak boleh buat main-main untuk istihanah dan istighfar. Kemudian tadi saya sempat menjelaskan kufrun wa maksiyah itu sebagian manuskrip disebutkan seperti ini, tapi kebanyakan manuskrip yang lain pakai au. Jadi semua yang disebutkan ini tadi uh, bertingkat-tingkat, tidak dalam satu level yang sama. Tidak semuanya itu uh, menjerumuskan seseorang pada kekufuran, tapi semuanya haram. Nah, kufrun itu haram, keharaman, dosa yang paling besar. Maksiat itu juga haram juga bentuk dosa juga, semuanya haram. Tapi tentu tingkat kekufuran dan maksiat yang biasa itu berbeda. Misalkan saja dijelaskan di sebagian syarah, di sebagian kitab syarah itu, misalkan saja, eh, misalkan tadi membuang Al-Quran ke tempat-tempat kotor, itu adalah bentuk kekufuran. Ya kan Ibu ya? Tadi kita sebutkan, ya atau ya? Ya Halo? Ustaz. Namun juga bentuk istihanah, bentuk eh, tidak menghargai Al-Quran, itu juga ketika seseorang menyentuh Al-Quran tidak dalam kondisi suci dari hadas. Itu juga bentuk istihanah, tapi tidak sampai ke kadar kekufuran. Itu bentuk maksiat saja. Bentuk maksiat. Dosa. Tapi bukan sampai kepada kadar kekufuran. Dan memang ulama empat madhab semuanya mengatakan menyentuh Al-Quran. Memegang Al-Quran itu harus dalam kondisi suci dari hadas. Ada pengecualian kondisi-kondisi khusus, nah di sana. Tapi secara umum harus dengan kondisi suci dari hadas. Begitu Ibu ya. Wafakanallah jami'an. Demikian juga kemarin kita sempat membahas ruku. Ruku itu berbeda dengan sujud, ya kan Ibu ya? Sujud itu haram secara mutlak. Sujud itu haram secara mutlak. Ya atau ya? Itu bentuk bisa menjerumuskan seorang pada kekufuran. Sujud kepada selain Allah maksudnya. Kalau ruku, ruku tidak seperti sujud. Kalau ruku ini harus dilihat maksudnya. Ruku yang sampai kadar ruku itu harus dilihat maksudnya. Apakah maksudnya itu mengagungkan makhluk sebagaimana mengagungkan Allah, maka itu bentuk kekufuran. Tapi kalau hanya bentuk penghormatan saja, maka itu tidak sampai derajat kekufuran. Namun juga tidak boleh juga. Tidak boleh juga, haram juga. Tapi kalau misalkan inhina, menunduk saja, merunduk, tidak sampai kadar ruku, maka sebagaimana kita sebutkan kemarin dari penjelasan Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, menunduk tidak sampai kadar ruku itu tidak haram, tapi makruh. Tidak haram, tapi makruh. Wafaqan Allah. Hal min soal mahad? Ada pertanyaan ibu sekalian? Kalau ketemu tamu orang Jepang, orang Korea kan ciri khasnya emang nunduk, Ustadz. Itu Nah, berarti makruh apa gimana jadinya? nunduknya orang Jepang dan orang Korea itu sampai kadar ruku kan, Weh? Iya, kadang-kadang hampir ruku mereka semakin dalam kata semakin menghormati gitu. Dan mereka Walah. kalau minta maaf ada kesalahan juga mereka pasti nunduknya gitu hampir 90 derajat. Mana lama lagi kadang dia minta maaf gitu loh. Kalau punya Nah, kesalahan gitu. maka itu harus dirinci maksudnya apa. Kalau misalkan maksudnya adalah mengagungkan sebagaimana mengagungkan Allah, maka itu dapat menjerumuskan pada kekufuran. Tapi kalau hanya penghormatan biasa saja, tidak sampai derajat kekufuran. Meskipun itu juga tidak boleh haram juga sebenarnya. Kalau ruku ya, kalau sampai kadar ruku itu haram.
Tapi kalau hanya menunduk saja, biasanya kan orang kita atau juga kebanyakan orang orang Jawa biasanya atau orang Indonesia secara umum itu di antara bentuk sopan santun dan tata krama biasanya kalau lewat di depan orang yang lebih tua itu agak menundukkan badan gitu kan. Ya. Nah, Yang nggak kalau sampai seperti 90 itu, derajat sih, Ustaz. kalau seperti itu tidak haram, tidak haram. Apalagi eh, sampai kafir enggak, jangan sampai dikafirkan. Haram aja tidak, tapi Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani beliau menjelaskan hal itu makruh, hendaknya dimakruhkan. Hmm. Nah, kan kadang kita juga refleks Ustaz ketemu Nah, ketemu tapi orang Jepang gitu kan, dia terkadang, nunduk-nunduk kita nah, ngikut nunduk juga gitu, nah, refleks juga. nah, tapi tadi Om, saya katakan yang makruh tadi teh, yang sedikit menundukkan kepala atau badan, itu yang makruh tadi terkadang kalau misalkan ada perbandingan, pertentangan antara adab dan sesuatu hal yang makruh, mungkin terkadang kita mendahulukan adab, justru malah mendahulukan adab. Dan itu banyak contoh-contoh yang lain yang dijelaskan oleh para ulama. Gitu ya, Bapak ya. Wadah Mahat, jangan sampai dikatakan ini orang ini ngaji tapi malah sombong gitu. Saya ada kejadian gini Ustadz, itu orang Jepangnya itu lucu. Kan ada yang baru pulang umroh gitu. Dia dikasih air zam-zam. Dan dia tahu itu air suci. Maksudnya kan suruh minum aja gitu. Cuma ini sih kasusnya ke orang Jepangnya. Dia bilang, oh saya nggak minum malah disembah-sembah sama dia. Dia nggak paham yang namanya orang Jepang. Cuma kitanya orang Indonesia ketawa aja jadinya. Lo kok malah disembah-sembah, iya ini air suci, katanya ngarang sendiri jadinya dia air zam-zam Ya nggak dia, diminum disembah sama dia. semoga Allah memberikan hidayah. Ya bagaimanapun ya dia kan bukan orang Islam berarti kan. Orang kafir ya mau di Iya, gimana pun ya kafir tetap kafir. Maka ya iya, tidak bisa iya. kita pisahkan. Terkadang, naam agama Islam, syariat Islam itu eh, tidak mengabaikan kebiasaan atau apa adat ini. Namun adat itu harus sesuai dengan syariat juga. Adat itu juga harus sesuai dengan syariat. Banyak sekali hal-hal eh, batasan-batasan di dalam syariat itu patokannya adalah kebiasaan atau adat di tempat tertentu, di tempatnya bagaimana. Namun juga adat kebiasaan itu harus sesuai dengan syariat. Seperti istilahnya urf. Kalau dalam fikih itu istilahnya urf. Urf itu adat kebiasaan. Tapi kadang-kadang agak agak problem juga sih kalau masalah fikih. Patokannya orf itu kadang bikin agak bingung kadang. Karena orf setiap daerah itu berbeda-beda ya kan Ibu kan? Wafakanallah jamnya. Soal akhir Mahat, ada lagi pertanyaan? Makanya mayoritas ulama itu dalam masalah safar yang eh, boleh boleh jamak dan qasar itu mayoritas memberikan batasan pasti berupa jarak. Nah, ada sebagian yang mengatakan orf itu patokannya adalah orf seperti Ibnu Taimiyah itu patokannya orf. Tapi kalau misalkan patokannya orf itu akan sulit sekali dan kadang menjadikan rancu dan kadang menjadikan rancu. Misalkan kalau dikatakan yang penting safar, yang penting safar. Ya kalau misalkan safar cuma dari Bekasi ke Jakarta dikatakan safar juga terus kemudian boleh Jawa dan Qasar juga jadi malah rancu juga karena makanya kebanyakan mayoritas ulama
memberikan patokan pasti di situ berupa jarak. Gitu ya, Bu ya. Wafaqanallah. Soal akhir, Mahat, ada lagi pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? La yujad Ustaz. La yujad. Wafaqanallah jami'an. Sebenarnya saya ingin sedikit membaca bagian berikutnya. Meskipun nanti akan kita bahas dan jelaskan di pertemuan yang akan datang. Setidaknya kita baca terlebih dahulu. Jadi nanti tinggal menerjemahkan dan menjelaskan Ibu sekalian untuk pertemuan akan datang. Pembahasan berikutnya adalah faslun fi ba'dhi ahkamil murtad. Pasal yang membahas tentang hukum seputar murtad, seputar orang murtad. Sekarang siapa yang akan membaca umat sekalian? Mungkin akan kita bagi di scan karena ada beberapa paragraf di sini. Man taqra. Bu Rina sudah pernah membaca, Bu Rina? Artinya belum Ustaz. Temannya Bu Anita ini. Oh iya, juga belum. Belum, Ya. Ustadz. Lewat dulu boleh, Ustadz. Aduh, masuk ke dalam hujan. Nanti saya yang diomelin, Ustaz. Ya, enggak apa-apa. Afwan, Siapa yang belum pernah? Tahu saya. Allah hafadzuk. Tahu alaik. Siapa Mahat yang akan membaca? Atau Bu Karena Asmara? ada Ustaz. Yang Bu lain aja Dita, Ustaz. nah. Iya. Bu Dita. Daripada Enggak apa-apa, ini disuruh nanti ngartiin gantian lebih karena susah. enggak apa, ini nanti gantian karena ada beberapa paragraf. Tafadhal Ibu Dita. Judulnya juga Ustaz. Nah, Fadlu fi ba'di ahkamil murtad. nah. Faslun Yajibu fi ala ba'dhi ahkamil murtad. yajibu ala man waqa'at minhu riddatu ayi kafaro ba'da an kana muslima audu fauron ilal islam binutqi bisyahadatain wal ikla'i amma waqa'at bihir riddah wa yajibu alaihi aydan an apa ini Ustaz? Masa al ada yang Oh dibaca iya. selain fathah? Enggak ada, Om. Selalu dibaca fathah. Oh iya. An nadamu ala ma Hmm. sadara minhu Nah, wal azmu ala an la ya'uda limithli wa qada'u ma fatahu min wajibati syar'i fi tilka fi tilkal muddat fi nah, tilkal muddah nah. kasol kasolawati kasolawatil mafruḍah fa Jayyid. fa illam yatub fa illam yarji' an kufrihi bisyahadatain wajabatis titabatuh ayy Wajabat istitabatuh. Wajabah. wajabatis wajabah Nah, istitabatuh ayy istitabatuh. Nah, sahih. Ay, ay amruhu. amruhu Amruhu. birru Amruhu. amruhu birruju'i ilal islami bisyahadatain Nah, wala yuk yuko yuk yuqbal. wala yuqbalu minhu illal islamu au al qatlu yu au au al qatl Nah, yunafidhuhu alaihil kholiyafatu khalifat. bisyurutin mazkuratin fil mutawalat. في المطولات. جيد. استعمل عليك. يكفي؟ cukup, Om? Ya cukup Nah, Ustaz, panjang. saya
Saya baca agak cepat Om ya. Faslun fi ba'di ahkamil murtad. يجب على من وقعت منه ردة أي كفر بعد أن كان مسلما العود فورا إلى الإسلام بالنطق بالشهادتين والإقلاع عما وقعت به الردة ويجب عليه أيضا الندم على ما صدر منه والعزم على ألا يعود لمثله وقضاء ما فاته من واجبات الشرع في تلك المدة كالصلوات المفروضة فإن لم يتب أي فإن لم يرجع عن كفره بالشهادتين وجبت استتابه أي أمره بالرجوع إلى الإسلام بالشهادتين ولا يقبل منه إلا الإسلام أو القتل ينفذه عليه الخليفة بشروط مذكورة في المطولات. Paham halai. Berikutnya, fakrah ba'daha, paragraf berikutnya, mas kalian. Siapa yang akan membaca, Mahat? Bu Yuli, Bu Rahma Wahyuni, mungkin mau membaca, Om? Ya Ustaz, dicoba Ustaz. Nah, tafadhal. ومما يترتب على ردة الشخص أنه تذهب بها حسناته يبطل بها صومه النهار الذي ارتد فيه Nah, ويبطل بها تيمم تيممه تيممه sahih. ويبطل بها نكاحه أي زوجه قبل الدخول Zawajuhu. أو زواجه Nah, قبل الدخول وكذا بعده إن لم يعد إلى الإسلام في العدة ولا يصح عقد نكاحه ولو على مرتدة مثله. jayyid, faham. Ini membahas di antara apa yang konsekuensi dari murtad. ومما يترتب والعياذ بالله ومما يترتب على ردة الشخص أنه تذهب بها حسناته يبطل بها صومه للنهار الذي ارتد فيه ويبطل بها تيممه ويبطل بها نكاحه أي زواجه قبل الدخول وكذا بعده إن لم يعد إلى الإسلام في العدة ولا يصح عقد نكاحه ولو على مرتدة مثله. Astaghfirullah jami'an. Masih satu paragraf lagi, Mas sekalian. Man taqra? Siapa yang mau baca, Mas? Faqanallah jami'an. Halo? Ini anteng semuanya ini. Pesan Ustaz ya. Haha. Tuh, Ustaz. Gimana, Bu Anita mau baca? Eh, emang kemana yang membaca tadi? Paragraf terakhir. Gimana, Bu Anita? Ya, Ustaz. Mari. Tafadhali. Yalla. Bismillah. Yang itu ya, watahruhum apa nih? Watahrumu itu. Sahih. Naam. Watahrumu zabihatuhu watakunu apa nih? Najisatan. Benar nggak sih? Naam. Ya. Sahih. Wala yaritu wala yurosu wala Naam. yusolla alaihi wa yakfuru man yusolli alaihi wa huwa wa huwa alimun bihalihi ya benar Naam, bihalihi ya sahih.
Nah, wala yughassalu ay la yajibu wala nah, wala yukaf wala yukafanu ay la yajibu wala nah. yada apa nih? You. Wala yudfa wala Ah, yudfa Hah? ini bertepatan dengan pembahasan semester Majhul. 6 kemarin. Iya. Ah, na'am ini fi'lun majhul semua. Yuqassal, yukaffan, Mm-mm. yudfan ini fi'lun majhul semua. Na'am, thumma. Wala yudfanu ay la yajibu Na'am. wa yahrumu dafnuhu fi madafinil madafinil muslimin Na'am, wa madafin itu maknanya maqabir, kuburan. kuburan Madafin jamak madfan. Artinya apa maqabir, maqdar. Na'am, thumma. makam-makam gitu ya. Oke. Na'am. Wa maluhu ba'da mautihi. Ba'da mautihi. Apa nih? Fai Fayun. faiun ya. Faiun Na'am, sahih. ai limasolihil muslimin. Wa Baik. yukhalladu bila apa nih ya? Bila Na'am, bener bila nihayatin. Na'am, sahih. bila nihayatin fil azabi ada nyambung ya? Oh Na'am. ya, Nyambung lagi. azabi In. in ya. Inna Nah, mata in, inna. bukan inna. Oh Bukan sorry inna sorry tapi sorry. in. Oh Hmm. iya iya. Oh iya itu sukun ya. Iya. In mata ala riddatihi Oh, ka ghairihi mimman yamutu ala ghairil Islam. ini kan. Baca sekilas maksudnya. وتحرم ذبيحته وتكون نجسة ولا يرث ولا يورث ولا يصلى عليه ويكفر من يصلي عليه وهو عالم بحاله ولا يغسل أي لا يجب ولا يكفن أي لا يجب ولا يدفن أي لا يجب ويحرم دفنه في مدافن المسلمين وماله بعد موته فيء أي لمصالح المسلمين ويخلد بلا نهاية في العذاب إن مات على ردته كغيره ممن يموت على غير الإسلام والعياذ بالله. Semoga Allah melindungi kita dan betul-betul menjauhkan kita semuanya dari kekufuran. Dari bentuk kekufuran apa? Kalau kita, insya Allah kita akan bahas penjelasan ini umat sekalian di pertemuan akan datang. Semoga Allah berikan taufik dan kemudahan. Kalau kita baca sekilas tadi, mungkin naam antara murtad dan kafir asli itu sama-sama buruk. Tapi kalau kita perhatikan kondisinya dan konsekuensi yang ada, murtad itu lebih jauh lebih buruk daripada kafir asli. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Insya Allah kita bahas pekan depan. Hal min soal qabla an naftim. Ustadz Afan deh. Nah, Kenapa ai itu dibaca ai, Ustadz? A sama ya itu baca ai, bukan ai. 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 Bacanya gimana Om? Ai. Enggak, saya kok dengarnya ai gitu ya, Ustadz. Iya. Pakai Harusnya ai gimana atau Om? ai? Enggak, saya nanya sama Ustadz. Tadi gimana Bu Yuli? Harusnya gimana Om? Iya, Saya A kurang sama bisa ya membedakan. itu dibacanya ai atau ai gitu, Ustadz. Ai atau ai. 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 Ya sebenarnya ai. Tapi maksudnya Bu Yuli? Yang sebetulnya ai atau ai. Ai atau ai. Ya ai sebenarnya kalau misalkan kita biasa dengan qiraah Hafs an Asim, ya ai ya kasroh betul-betul kasroh. Tapi terkadang kan orang kan lahjah orang saja, kebawaan lahjah orang itu terkadang agak condong ke e kan gitu kan. Ai.
Iya, takutnya saya yang salah gitu Ustaz. Kirain emang dibacanya AE gitu, AE. Oh kan. Ya, ai tetap ai. Pakai pakai ya. Jadi nggak apa-apa ya kalau dibaca AE gitu juga gitu Ustaz ya. Kalau dalam percakapan nggak masalah. Kalau dalam percakapan nggak masalah. Kalau misalkan dalam membaca Al-Quran maka harus sesuai dengan qiraahnya. Karena qiraah Kalau masing-masing qiraah itu kan ada kaedahnya sendiri. iya, Nah, dia maksud Ustaz bacaan tuh kayak gini, kita lagi baca gini nggak apa-apa Ustaz ya maksudnya. nggak masalah insya Baik Ustaz. Jazakumullah. Allah. Tapi kita sebagai orang Indonesia itu masih bersyukur lah. Kita itu membaca teks seperti ini itu sesuai apa, Mas? Terbiasa sesuai dengan harokat. Kadang kalau kita lihat orang-orang Arab itu bacanya itu lebih ngasal loh. Bacanya orang Arab itu lebih ngasal. Padahal baca Karena bahasanya dia ya Ustaz. ya begini, Iya, kita juga harus memahami Mas sekalian, orang Arab zaman sekarang itu tidak seperti orang Arab zaman dahulu. Hmm. Jadi orang-orang Arab zaman sekarang itu belajar bahasa Arab ya seperti kita belajar bahasa Arab. Kalau mereka nggak belajar bahasa Arab ya nggak bisa, nggak tahu bahasa Arab yang benar itu seperti apa. Kalau bahasa percakapan sehari-hari ya bahasa amiyah dan itu tidak ada kaedahnya kan gitu. Iya. Iya. Sama sama orang Indonesia juga yang nggak belajar bahasa Indonesia Nah, Ustaz. soalnya kan ada apa namanya bahasa Indonesia baku dan tidak baku kan gitu. Iya Ustaz. Nah, jadi sebenarnya penting juga kalau misalnya santri itu belajar bahasa Indonesia itu perlu. Ustadz santri itu belajar bahasa Indonesia itu perlu. Eh, Nah, untuk menjelaskan, untuk menerjemahkan, dan terkadang itu justru malah belajar bahasa Arab itu belajar bahasa yang paling mudah adalah diperbandingkan antara tata bahasa kita dengan tata yang bahasa yang kita pelajari. Itu yang paling mudah seperti itu. Maksudnya belajar bahasa. Belajar bahasa itu bahasa apapun sebenarnya. Tapi bahasa yang paling mulia adalah bahasa Al-Quran. Subhanallah. Soal akhir, Wahid. Ada lagi pertanyaan? Maaf ya Ustaz. Semua ya. Alhamdulillah. Ayo, Ustaz. In kana laisa ladaikuna soal, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, ya dan nakhtim. Kita tutup mas sekalian. Naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan lagi pekan depan. Jadi insya Allah pekan depan, semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan, kita akan uh, membahas apa yang kita baca barusan, yaitu hukum terkait dengan orang yang murtad, dan insya Allah akan uh, kita sampaikan gambaran umum terkait dengan akidah. Jadi terkadang orang yang masih bingung gambaran akidah itu secara umum seperti apa. Insya Allah akan kita tutup dengan itu. Dan ini juga kalau kita perhatikan ini adalah pembahasan akidah yang terakhir dalam kita. Karena setelahnya itu sudah mulai masuk muqaddimah ke fikih, Ibu sekalian. Jadi pekan depan, insya Allah itu adalah pertemuan terakhir pembahasan akidah, dan pekan berikutnya lagi insya Allah kita akan mulai masuk ke pembahasan fikih. Semoga Allah memberikan petunjuk dan kemudahan. Amin. Fikih yang mana, Ustaz? Buku ini ada fikih. Ada, kan seperti kita sampaikan di awal, kitab ini itu ada 3 bagian dong. Kitab ini itu ada 3 bagian. Yang paling depan itu akidah, kemudian yang di tengah itu fikih, dan yang paling terakhir itu adab dan akhlak. Oh, kalau yang waktu itu kita fikih itu pengantar ilmu fikih ya? Ya, kalau itu kan pengantar ilmu fikih, jadi itu hanya fondasi dasar saja, gitu. Oh, iya, 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 iya. Fondasi berpikir. Oh, iya, iya. Nah, Ustaz. Soal akhir? Tidak ada? Wafaqanallah jami'an. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari malam hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu
memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, demikian juga kepada orang-orang yang kita sayang. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayangi dimanapun berada. Jika di antara kita ada yang sakit, atau kerabat kita, atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba-Nya yang soleh dan solehah dan bertakwa kepada-Nya. Semoga Allah menjadikan keluarga kita dan anak keturunan kita termasuk hamba-Nya yang soleh dan soleh. Dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita dan anak keturunan kita di surga Firdaus. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah memberikan pemimpin yang terbaik untuk negara kita dan memperbaiki pemimpin-pemimpin kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita, baik yang lalu maupun yang akan datang, baik yang kita sadari maupun tidak kita sadari, baik yang kita lakukan secara terang-terang maupun sembunyi-sembunyi. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah mereka. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita, termasuk dalam ilmu, waktu, usia, dan keluarga kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa senantiasa ridha, bersabar, dan bersyukur atas semua ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afin wal-mujahidin fi Filastin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afin wal-mujahidin fi Gaza. Allahumma ansurhum wa ayyidhum wa qawwihim wajma' kalimatahum wa wahid sufufahum. اللهم انصر مجاهديهم وتقبل شهداءهم وارحم موتاهم واشف جريحهم وأطعم جياعهم واسق عطاشهم وارحم أراملهم ويتاماهم. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم يا رب العالمين. اللهم دمر ومزق وهدم وشتت اليهود الصهيونيين الغاصبين ومن عاونهم من الكفار والمنافقين يا قوي يا متين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Jazakallahu khairan, Ustaz. khairan. Barakallahu Jazakumullah fiik. khairan. Barakallahu fiik.